Jadi jangan sampai kamu terkecoh dan mendapat nilai yang rendah hanya karena kamu tidak mau menonton video yang telah diberikan oleh gurumu. Oke, salam sehat untuk semuanya. Pada materi yang lalu kita sudah belajar number format, dan minggu lalu kita sudah ujian formatif 1. Artinya kamu sekarang sudah lanjut ke tahap berikutnya, yaitu formatif kedua. Nah, sebagai pembukaan di formatif kedua, kita akan mempelajari yang namanya operasi hitung matematika. Nah, mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan operasi hitung matematika. Sudah banyak kamu jumpai juga di sekolah. Setiap hari dari TK hingga sekarang, kamu pasti sudah belajar yang namanya tambah, kurang, kali, bagi. Tentunya operasi hitung yang kita akan pelajari hari ini masih dasar-dasarnya. Sehingga tujuannya adalah kamu mengetahui macam-macam bentuk operasi hitung matematika pada Excel. Jadi sebelum kita masuk, ada baiknya secerita sedikit. Kenapa kamu belajar Microsoft Excel? Dan perlu kamu garis bawahi bahwa Microsoft Excel yang kamu pelajari sekarang itu adalah Microsoft Excel berbasis mobile, bukan PC. Jadi, kalau kamu selama ini mencari jawaban dari formatif 1, latihan pertama hingga yang kelima, kamu mencari via Google, semua jawaban yang tertera di Google itu adalah versi PC atau komputer. Sedangkan, yang kita pelajari adalah versi mobile, sehingga jawabannya akan berbeda. Jadi, jangan sampai kamu terkecoh dan mendapat nilai yang rendah hanya karena kamu tidak mau menonton video yang telah diberikan oleh gurumu. Jelas sampai di sini ya? Sekarang kita akan lanjutkan. Microsoft Excel ini memang identik dengan yang namanya matematika. Namanya saja juga Excel. Fungsinya olah data. Data berupa angka. Semua operasi hitung bilangan dapat diolah oleh Microsoft Excel ini. Apalagi operasi hitung bilangan matematika dasar seperti penjumlahan, tambah, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dengan mudah dioperasikan oleh si Excel ini. Penggunaannya sama seperti operasi hitung bilangan matematika pada umum. Ya, kamu belajar matematika pada umum ya biasalah, ada tambah, kurang, kali, bagi. Nah, bisa juga secara manual ataupun otomatis di dalam Excel ini menggunakan fungsi atau rumus yang telah disediakan. Bahkan, selain operasi hitung bilangan, operasi hitung logika juga dapat diolah di dalam Excel ini. Tapi hari ini kita fokusnya ke operasi hitung matematika. Jadi, apabila kamu akan mengolah angka seperti buku kas atau hitung-hitungan pajak, atau pengolahan nilai siswa, atau yang lainnya lah yang berhubungan dengan hitung-menghitung, ya pasti akan lebih efisien kalau kita kerjakan dengan yang namanya Microsoft Excel. Ada beberapa fungsi Microsoft Excel untuk operasi hitung bilangan matematika yang dapat dioperasikan dan sering kita gunakan antara lain. Jadi yang pertama ini, perhatikan ya, tambah atau kamu sebut dengan plus atau suka kamu sebut dengan positif. Ya, fungsinya simple, mengoperasikan penjumlahan. Sekarang kita perhatikan soal berikut ya. Jadi di dalam kolom B dan kolom C sudah ada data. Sekarang kita akan mengoperasikan menggunakan plus atau untuk menambahkan. Jadi caranya ada dua. Yang pertama, bisa langsung kita munculkan keyboard kita yang di bawah, sehingga kita langsung ketik saja dari sini. Cumanya yang diketik pertama kali untuk memulai sebuah perhitungan di Excel adalah sama dengan. Setelah sama dengan, gampang sekali. Yang kamu ingin tambahkan contoh adalah B dan C. Maka kamu pertama-tama klik B2 ini. Setelah diklik, letakkan tombol tambah karena kita mau menambahkan, betul ya? Tambahkan. Kemudian ingat klik si 5 ini di C2, klik saja. Setelah itu di sini ada bisa kita langsung enter dari keyboard kita, bisa juga kita klik centangnya yang di atas. Ya, jadi dua-duanya oke. Klik aja, muncullah 15. Jadi benar ya, 10 tambah 5 itu 15. Kemudian kita tinggal melakukan yang namanya fill. Ingat ya, fill. Kita klik fill-nya, kita tariklah garis ini ke bawah. Pep.
Jadilah, selesai. Jadi ini adalah penjumlahan. Jadi 20 tambah 6, 26, dan seterusnya. Ini untuk contoh penjumlahan. Yang kedua, negatif atau min, atau sering kamu sebut minus. Ya, mengurangkan, pengurangan. Ya, ini mengoperasikan pengurangan. Sekarang kita akan masuk ke contoh pengurangan. Jadi pengurangan itu simple sekali. Kalau tadi kita di contoh penjumlahan kita langsung ketik, sekarang kita bisa kalau tadi di pengurangan kita langsung ketik, lah kalau ini nggak muncul keyboardnya gimana nih? Kok pusing jadinya? Nah, lihat saja ke bagian atas ada yang namanya formula bar. Ingat, ini namanya formula bar. Atau tempat kita mengisikan formula atau fungsi-fungsi atau rumus-rumus. Klik saja, maka muncul langsung keyboard kita sama dengan. Nah, sama dengan selalu diketik karena itu untuk memulai sebuah rumus. Sama dengan, klik saja B2-nya. Kita mau kurang nih, kurang 5. Maka kita enter. 10 kurang 5 hasilnya 5, betul ya? Sekarang kita fill. Klik lingkarannya, klik fill, tarik ke bawah. Selesai. 10 kurang 5, 5. 20 kurang 6, 14. 30 kurang 7, 23. 40 kurang 8, 32. Dan seterusnya. Pasti sudah benar. Ya, dijamin. Yang ketiga, perkalian. Bahasa Inggrisnya multiply. Atau biasa kita sebut dengan bintang. Jadi di dalam Excel bukan X ya, tapi bintang ya. Perkalian itu bintang. Jadi mengoperasikan perkalian bintang ini. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh perkalian. Perkalian. Ingat, selalu mulai dengan tanda sama dengan. Sama dengan. Sama dengan untuk memulai sebuah perhitungan, sebuah rumus, sebuah fungsi. Sama dengan, klik B2-nya, kita mau kalikan dengan C2-nya, maka ingat bintang C2. 10 kali 5 berapa? Kalau kalian nggak tahu, balik ke SD. 10 kali 5 adalah 50. Ya, harusnya ini sudah benar. Ya, 50. Sekarang kita klik, kita fill. Ya, fill, tarik ke bawah. Nah, 20 kali 6, 120. 30 kali 7, 210. 40 kali 8, 320. Maka selesai. Ini sudah pasti benar. Ya, sudah dihitungkan oleh Excel. Makanya ini fungsinya Excel, membantu kita ya dalam mengolah data berupa angka. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Kemudian ada strip yang miring atau biasa kita sebut dengan pembagian. Jadi dia untuk mengoperasikan pembagian. Contoh berikutnya adalah pembagian, artinya membagi-bagi. Ingat, membagi. Ya. Membagi bukan pakai titik 2 di Excel. Ya, jadi hapus ingatan kamu mengenai titik 2 ya, tidak pakai titik 2. Ingat tadi strip di contoh. Ingat tadi strip ya. Maka ingat untuk memulai fungsi sama dengan 10. Klik 10-nya atau klik B2-nya, klik selnya intinya. Ingat tanda miring membagi. Ya, perhatikan tanda miring. Setelah tanda miring, klik lagi. Mau bagi dengan apa? Sebelahnya itu 5. Nah, setelah itu tinggal ya 2 pilihan. Mau enter boleh, mau klik yang hijau ini juga boleh. Nah, 10 bagi 5, 2. Setelah selesai tinggal fill. Tarik ke bawah. Selesailah dia. Jadi sudah dihitungkan oleh Excel. Kita tinggal terima beres. Ingat, yang pakai rumus, pakailah rumus. Jangan kamu ketik. Ya, jangan cari kerjaan. Yang dipermudah, jangan kamu persulit. Dan ada yang namanya power. Power ini pangkat, perpangkatan. Jadi operasinya ya tentu mengoperasikan perpangkatan. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke perpangkatan. Nah, ingat selalu mulai dengan sama dengan. Sama dengan, klik 10-nya, pangkat, ingat lambang V terbalik. Ya, dia vitamin yang terbalik, tapi lebih atas. Kemudian klik pangkat 2 atau klik sel C2-nya. Setelah itu enter. Nah, dapatlah 10 kali 10 100. Ya udah betul, tinggal di fill, tarik ke bawah. Selesailah dia. Loh, kenapa ini? Apakah tidak muat? Kita tarik. Jadi kalau muncul seperti ini, janganlah bilang, "Sepunya saya error, gak bisa."
Padahal sebenarnya rumus sudah benar, tinggal kamu yang sebenarnya tidak tahu bagaimana caranya. Ingat, tinggal dibesarin kolomnya. Muncullah seperti itu. Maka inilah tentang perkalian. Sekarang bagaimana kalau kita campuran? Ya, kan bukan cuma kali bagi satu-satu gitu. Kan kadang bisa dicampur. Nah, ini adalah soal yang akan saya berikan kepada kamu sebagai tugas. Nah, campuran ini tentunya ada caranya. Jadi, mau mencampur seperti ini. Sama dengan kita ambil 10, kemudian kita pangkat dengan 2. Nah, jangan lupa ini kita dalam kurungkan. Tahu nggak maksud dalam kurung itu apa? Dalam kurung artinya dikerjakan terlebih dahulu. Kurang ya. Buka kurung lagi, kemudian kita kurang dengan 59, kita tambah dengan 487, tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah negatif 446. Sampai di sini paham? Nah, sekarang ini adalah soalnya, yaitu ada 5 soal ya, yang sewarnai kuning ini atau orange. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kamu coba dengan menggunakan angka yang sama seperti seperti ini angkanya, rumusnya seperti ini, maka hasilnya berapa? Nah, nanti jawabannya tinggal kamu pilih di Google. Jadi, seanggap ini adalah ini adalah soal nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 soal, kamu coba. Ini jawaban nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Itulah tugas kamu. Ya, setelah kamu selesaikan ini, pasti kamu sudah tahu jawabannya. Kamu tinggal buka Google Form-nya, isi jawabannya. Oke? Untuk tugas sudah jelas, maka hari ini kalau kamu sudah mengikuti video ini, semoga kamu sudah mengerti dengan yang namanya macam-macam dari operasi hitung. Ya, jadi operasi hitung itu bukan cuma tambah, kali, bagi, kurang, pangkat ya, tapi ada campurannya juga. Kalau dicampur ya gini jadinya. Oke? Untuk rumus kamu bisa pause nanti di tengah video, kamu lihat rumusnya yang benar kayak mana. Nah, jangan sampai kamu salah rumus ya. Kalau salah rumus ya udah, salah juga nanti di penilaian kamu. Selesai. Kita akan jumpa di video berikutnya. Bye.